Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanci, Prodi Akuntansi 20E. Saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan nilai bab 5 mata kuliah perilaku organisasi. Apa itu kepribadian? Kepribadian atau personality adalah jumlah total cara-cara di mana seseorang individu beraksi atas berinteraksi dengan orang lain. Pengukuran kepribadian dalam proses perekrutan penting dilakukan agar manajer dapat memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Hereditas atau heredity adalah faktor yang ditentukan saat konsepsi biologis, fisik, dan pembentukan psikologis inherent. Penelitian membuktikan bahwa hereditas mempengaruhi sekitar 50% dari kesamaan kepribadian antara anggota dan lebih dari 30% kesamaan dalam minat kerja dan hiburan. Selanjutnya ada indikator tipe Myers-Briggs. Indikator tipe Myers-Briggs adalah sebuah teks kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang dalam satu dari 16 tipe. Seseorang yang memiliki tipe ekstrovert cenderung ramah, pandai bergaul, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan seseorang yang memilih tipe introvert cenderung tenang dan pemalu. Yang kedua ada perasa. Seseorang yang memiliki tipe perasa cenderung praktis, setiap memilih rutin atau urutan secara detail. Yang ketiga ada pemikir. Seseorang yang memiliki tipe memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk mengenai masalah. Dan yang terakhir, penilai. Seseorang memiliki tipe menilai, menginginkan kendali, dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe menerima cenderung fleksibel dan spontan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki tipe introvert, intuitif, pemikir atau penilai adalah visioner dengan pemikiran asli dan dorongan yang kuat. Mereka skeptis, kritis, independen, kemauan kuat, dan sering kali sombong. Kemudian mereka memiliki tipe ekstrovert, perasa, pemikir, atau penilai. Adalah pengatur, mereka realistis, logis, analisis, dan pembuat keputusan. Cocok untuk bisnis atau mekanika. Selanjutnya ada model kepribadian 5 besar. Model kepribadian 5 besar Big Five model merupakan sebuah penelitian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Yang pertama, ekstraversi. Dimensi ini menampilkan level kenyamanan di dalam hubungan. Extrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Selain itu, mereka juga pemalu, penakut, dan tenang. Yang kedua ada keramahan. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain, orang ramah yang kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang yang berskor rendah cenderung dingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang ketiga ada kehati-hatian. Dimensi ini merupakan ukuran reliabilitas orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dan diandalkan dari persisten. Mereka yang memiliki skor rendah cenderung mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat dikendalikan. Yang keempat, stabilitas emosional. Orang yang memiliki stabilitas emosional tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Sedangkan mereka yang memiliki stabilitas emosional yang rendah cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Dan yang terakhir, keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencakup minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan dikenal. Selanjutnya ada drug triad. Faktor 5 besar dalam kepribadian merupakan faktor-faktor yang diinginkan dalam dunia sosial. Terdapat 3 faktor yang disebut drug triad, yaitu faktor-faktor yang tidak disukai,
faktor-faktor yang tidak disukai dalam dunia sosial. Faktor-faktor tersebut adalah Machiavellianisme, yang kedua narsisme, dan yang ketiga psikopat. Machiavellianisme, seorang individu yang memiliki kepribadian ini cenderung menggunakan cara-cara yang kurang tepat demi mencapai hasil yang diinginkan. Seorang yang termasuk kategori ini mempercayai bahwa tercapainya tujuan atau hasil yang membenarkan segala cara, mereka cenderung berperilaku agresif dan kontraproduktif. Menurut beberapa riset, seorang Machiavellianisme lebih sering memanipulasi lebih banyak menang serta mampu mempengaruhi orang lain. Namun, kemenangan yang mereka raih hanya bersifat jangka pendek karena Machiavellianisme tidak disukai oleh banyak orang. Dan yang kedua ada narsisme. Narsisme ada suatu kepribadian seseorang di mana orang tersebut memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, ingin dikagumi secara lebih, dan cenderung angkuh. Seseorang yang narsisme memiliki motivasi kerja, keterlibatan kerja, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi dibanding orang lain. Selain itu, mereka yang berkepribadian narsisme mampu beradaptasi dan mengambil keputusan lebih baik ketika dihadapkan pada keputusan yang kompleks. Namun dalam konteks etis, seorang pemimpin yang memiliki kepribadian narsisme dinilai tidak etis dan tidak efektif karena mereka cenderung berpikir mereka memimpin dengan lebih baik dibanding pemimpin-pemimpin lainnya yang justru mampu menurunkan kinerja mereka sendiri. Dan yang terakhir, psikopat. Dalam konteks perilaku organisasi, psikopat didefinisikan sebagai perilaku kurang peduli terhadap orang lain dan kurangnya rasa bersalah atas perilakunya yang membahayakan orang lain. Seorang dapat dikatakan sebagai psikopat ketika mereka menilai motivasi seseorang dalam mematuhi norma sosial, kesiapan untuk menipu demi memperoleh hasil yang diinginkan. Berdasarkan sebuah studi, kepribadian psikopat memiliki kolerasi yang positif terhadap kemajuan organisasi, namun tidak terkait dengan aspek yang mempengaruhi kesuksesan dan efektivitas. Hal ini disebabkan karena seorang psikopat cenderung berperilaku licik dan menggunakan taktik-taktik keras seperti ancaman dan manipulasi dan perilaku kerja bullying, di mana perilaku tersebut membantu mereka untuk memperoleh kekuasaan dalam organisasi. Selanjutnya ada pendekatan penghindaran. Kerangka kerja pendekatan penghindaran menggunakan motivasi sebagai karakteristik kepribadian. Motivasi pendekatan penghindaran merupakan reaksi dari adanya rangsangan atau stimulus. Kerangka pendekatan-pendekatan membantu memprediksi perilaku kerja dan mencakup beragam motif kita saat bertindak. Contohnya tekanan kompetitif memunculkan motivasi pendekatan dan motivasi penghindaran. Motivasi pendekatan berupa motivasi untuk bekerja lebih keras untuk memenangkan kompetisi. Sedangkan motivasi penghindaran berupa pengalihan dan hilangnya motivasi karena rasa takut untuk kalah. Kinerja seorang individu dipengaruhi oleh motivasi yang didominasi, apakah motivasi pendekatan atau motivasi penghindaran. Selanjutnya, sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Terdapat 3 faktor kuat dalam kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu yang pertama, evaluasi inti diri. Evaluasi inti diri adalah evaluasi individu terhadap kemampuan, kompetisi, dan nilai mereka. Sebagai individu, seseorang yang memiliki evaluasi inti dari positif cenderung lebih menyukai dirinya, memandang dirinya efektif, mampu, dan dalam kendali atas lingkungannya. Sedangkan seseorang yang memiliki evaluasi diri yang negatif cenderung tidak menyukai dirinya, ragu terhadap kemampuannya, dan merasa tidak berdaya atas lingkungannya. Orang yang memiliki evaluasi diri positif memiliki kinerja lebih baik dibanding yang orang yang memiliki evaluasi negatif.
Hal itu disebabkan mereka mampu menetapkan tujuan yang tepat, mampu berkomitmen atas tujuannya, dan mampu bertahan dalam proses pencapaian tujuannya. Selain itu, mereka yang memiliki evaluasi diri positif mampu melayani pelanggan dengan lebih baik. Dan yang kedua ada pengawasan diri. Pengawasan diri adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya dari faktor-faktor situasional eksternal. Pengawasan diri yang tinggi menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik, dapat menyesuaikan perilakunya terhadap perubahan situasi dan tuntunan faktor eksternal. Seorang yang memiliki pengawasan diri yang tinggi memiliki kinerja yang baik dan lebih mungkin untuk menjadi seorang pemimpin. Dan yang terakhir, yang ketiga, kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif adalah ketika seseorang mengidentifikasi peluang, mengambil inisiatif dan tindakan, serta mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Orang-orang yang memiliki kepribadian proaktif lebih dibutuhkan oleh organisasi. Kenapa? Karena mereka mampu mengidentifikasi peluang, mengambil tindakan atas adanya peluang tersebut, dan mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Selain itu, seorang yang memiliki kepribadian proaktif lebih cepat memperoleh pekerjaan. Hal itu dikarenakan mereka mampu mempertimbangkan alternatif mengambil inisiatif dan tindakan dalam menghadapi kegagalan. Selanjutnya, kepribadian dan situasi. Semakin meningkat kita mempelajari bahwa efek sifat-sifat tertentu pada perilaku organisasi tergantung pada situasi. 2. Kerangka kerja teoritis. Teoritis menjelaskan bagaimana ini bekerja, yaitu yang pertama, teori kekuatan situasi. Teori kekuatan situasi mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku tergantung pada kekuatan situasi. Para peneliti menganalisis kekuatan situasi dalam organisasi dari segi kejelasan, konsistensi, batasan, dan konsekuensi. Namun tidak berarti bahwa aturan selalu diinginkan oleh organisasi. Untuk menciptakan situasi yang kuat bagi para pekerjanya. Antara lain, pekerja dengan aturan-aturan yang luar biasa banyak dan proses yang dikendalikan sangat ketat bisa jadi membosankan dan menyebabkan penurunan motivasi. Yang kedua, setiap orang itu berbeda. Pekerjaan yang menurut orang itu baik mungkin terlihat buruk bagi yang lainnya. Dan yang ketiga, situasi yang kuat mungkin menekan kreativitas, inisiatif, dan keleluasan yang disebabkan oleh beberapa budaya. Dan yang terakhir, pekerja semakin kompleks dan terkait secara global. Yang kedua ada teori aktivitas sifat. Teori aktivitas sifat memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi aktivasikan sebuah sifat lebih dari yang lain. Selanjutnya ada nilai. Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang menyampaikan yang baik, benar, atau diinginkan. Nilai memiliki sifat isi dan intensitas. Pentingnya nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasi karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu. Hal tersebut berpengaruh terhadap kita individu memasuki suatu organisasi dalam pendapat yang lebih berbentuk sebelumnya tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya terjadi. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya, Anda memasuki sebuah perusahaan dan memiliki pandangan bahwa pengalokasian berdasarkan prestasi pekerja adalah benar, sementara pengalokasian imbalan berdasarkan
senioritas adalah salah. Ini dibagi jadi dua. Yang pertama ada nilai terminal adalah hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan sasaran yang mencapai seseorang dalam hidupnya. Dan yang kedua, nilai instrumental adalah mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai internal seseorang. Kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama, kecocokan orang pekerjaan. Teori kecocokan kepribadian pekerjaan merupakan teori John Holland yang mengidentifikasi 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Dan yang kedua, kecocokan orang organisasi. Teori ini berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Beberapa riset membuktikan bahwa kecocokan orang organisasi lebih penting dalam memprediksi perputaran pekerja di negara kolektivistik India daripada di negara yang lebih individualis Amerika Serikat. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.